Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikia Maria Lovesiana dari kelas 1C Prodi Broadcasting. Di sini saya dan teman saya Dara Alvini akan mempresentasikan materi akhlak. Yang pertama-tama, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ia merupakan akhlak jama dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Satu kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan dari kata kholako, menciptakan. Dengan demikian, kata khuluk dan akhlak yang mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Pengertian akhlak menurut para ahli, menurut Ibnu Maskawayah, menurutnya akhlak ialah hal nafsi da'iyatun laha illa af'aliha min goiri fikrin wala ruyatin, yakni sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak adalah sifat terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak ialah sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Menurut Nurholis Majid, bahwa istilah akhlak atau khuluk merupakan satu kata akar kata dengan kholak atau penciptaan, kholik atau pencipta, dan makhluk atau ciptaan, yang semuanya mengacu pada pandangan dasar Islam mengenai penciptaan manusia, bahwasannya manusia diciptakan dalam kebaikan kecuali kesucian dan sebagainya sebaik-baiknya ciptaan atau ahsanu takwim. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din mengatakan bahwa akhlak ialah sifat yang tertanam dengan jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim Anas, yaitu yang mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Menurut Ahmad Amin, mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah, dan apabila perbuatan itu tidak baik, disebut akhlakul mazmumah. Menurut KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Menurut etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang mempunyai arti budi pekerti, persamaan, atau nama lain akhlak ini bisa disebut dengan etika atau kebiasaan. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dinyatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas bumi pekerti yang agung, dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh dalam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji yang ada di dalam diri Rasulullah SAW patut kita jadikan contoh dari suri tauladan yang baik. Ada dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidupnya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keduanya pun dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Akhlak mahmudah dan mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, dapat disebut juga dengan akhlak fadilah, akhlak yang utama.
Keutamaan akhlak mahmudah yaitu perbuatan yang baik merupakan akhlak karimah yang wajib dikerjakan. Akhlak karimah berarti tingkah laku yang terpuji, merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlak al-karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Akhlak yang baik disebut juga dengan akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Dalam beberapa kamus dan ensiklopedia dihimpun pengertian buruk sebagai berikut. Rusak, yang pertama adalah rusak atau tidak baik atau jahat, tidak menyenangkan, tidak elok atau jelek. Yang kedua, perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan. Yang ketiga, segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau agama, adat istiadat, dan masyarakat yang berlaku. Macam-macam akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Macam-macam akhlak mahmudah yaitu bersifat baik, bersifat benar, bersifat amanah, bersifat adil, bersifat hormat, bersifat kasih sayang, bersifat berani, bersifat kuat, bersifat malu, bersifat kesucian diri, dan mendapati janji. Akhlak mazmumah yaitu ananiyah yaitu egois, al-buhtan yaitu dusta, al-godlab yaitu pemarah, al-hasad yaitu dengki, al-istikbar yaitu sombong, al-israf yaitu berlebihan, al-ifsad berbuat kerusakan, al-namimah yaitu mengadu domba, al-sikriyah yaitu berolok-olok. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Dara Alvini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan, dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Selanjutnya, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya, karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Selanjutnya, akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudorotan. Orang tuamu cinta dan hormat kepada mereka, para tetangga-tetanggamu, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat juga kepada tetangga-tetanggamu. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama, dan ketahuilah bahwa mereka adalah salah seorang dari mereka, dan engkau timbul tenggelam juga bersama mereka. Selanjutnya, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah, ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan.
Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan yang baik dan buruk. Dan selanjutnya ia akan banyak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki iptek yang maju disertai akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan yang ia miliki itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern memiliki pangkat, harta, kekuasaan, namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya itu akan disalahgunakan yang akibatnya akan menimbulkan bencana bumi. Demikian juga dengan mengetahui akhlak yang buruk serta bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan darinya, menyebabkan orang enggan untuk melakukannya dan berusaha menjauhinya. Orang yang demikian pada akhirnya akan terhindar dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Akhlak juga merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik atau buruk, soal halal dan haram. Karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen syahwat atau nafsu yang telah dapat mengalahkan elemen akal pikiran. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia lengkap dengan elemen akal dan syahwat. Maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, hewan melata lebih baik daripada manusia itu. Sebaliknya, bila manusia dengan akalnya dapat mengalahkan nafsunya, maka dia derajatnya di atas malaikat. Menurut Mustafa Zahri, untuk membersihkan kolbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci bersih seperti cermin yang dapat menerima nur Tuhan. Jika tujuan ilmu akhlak tersebut tercapai, maka manusia akan memiliki kebersihan batin yang pada gilirannya melahirkan perbuatan terpuji. Dengan perbuatan terpuji ini akan lahirlah keadaan masyarakat yang damai, sejahtera, harmoni, lahir dan batin yang memungkinkan ia dapat beraktivitas guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Menurut Dr. Andes Barbawi Umari disebutkan bahwa ilmu akhlak dapat mengetahui batas antara yang baik dengan yang buruk dan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Berakhlak dapat memperoleh irsyad, taufik, dan hidayah, yang dengan demikian maka insya Allah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dr. Hamzah Yakub mengatakan bahwa manfaat dari akhlak adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan derajat manusia. Tujuan ilmu pengetahuan ialah meningkatkan kemajuan manusia di bidang rohaniyah atau bidang mental spiritual. Antara orang yang berilmu pengetahuan tidaklah sama derajatnya dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Sesungguhnya orang-orang yang berusaha yang dapat menerima pelajaran. Lalu yang kedua, menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong kita supaya membentuk hidup yang suci dengan memproduksi kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Sebagai contoh, Rasulullah SAW, justru karena beliau mengetahui akhlak, maka jadilah beliau sebagai manusia yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dengan keterangan tersebut, jelaslah bahwa pengetahuan akhlak adalah ilmu yang mengandung kepada kebaikan, serta memberikan tuntutan kepadanya. Yang ketiga, manifestasi kesempurnaan iman. Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak, dengan perkataan lain bahwa keindahan akhlak adalah manifestasi daripada kesempurnaan iman. Sebaiknya tidaklah dipandang orang itu beriman dengan sungguh-sungguh jika akhlaknya buruk. Dalam hubungan ini, Abu Hurairah meriwayatkan penegasan Rasulullah SAW, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya di antara kamu ialah yang terbaik kepada istrinya. Yang keempat, keutamaan dari hari kiamat. Disebutkan dalam berbagai hadis bahwa Rasulullah SAW menerangkan orang-orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat di hari kiamat.
Yang kelima, kebutuhan pokok dalam keluarga. Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan akhlak yang baik tidak dapat berbahagia, sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah. Akhlak yang luhur itulah yang mengharmoniskan rumah tangga, menjalin cinta dan kasih sayang semua pihak. Yang keenam, membina kerukunan antar tetangga. Pentingnya akhlakul karimah di sini cukup jelas karena betapa banyaknya lingkungan yang gaduh karena tidak mengindahkan kode etika. Islam mengajarkan agar mengajarkan antar tetangga dibangun jembatan emas berupa silaturahmi. Yang ketujuh, untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Akhlak adalah faktor mutlak dalam nation dan karakter building. Suatu bangsa dan negara akan jaya apabila warga negaranya terdiri dari orang-orang atau masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedelapan, dunia betul-betul membutuhkan akhlakul karimah. Dari dahulu sampai sekarang dunia selalu penuh orang-orang baik dan orang-orang jahat. Jika dunia ditangani para nabi dan rasul serta ahli-ahli hikmah, seolah-olah dunia tersenyum gembira, dunia damai dan tenang. Karena mereka itu selalu menggemakan penggilan akhlakul karimah, menyeru umat manusia memiliki pribadi yang baik lagi luhur. Sekian presentasi dari saya, Dara Alvini Amalia, dan teman saya Niki Amalia Lovesiana. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.